Jadi kamu apakan Susi pada malam itu di sebuah bangunan yang belum jadi? Saya cuma meraba aja, Pak. Enggak lebih. Dia perkosa aku, Pak. Dia perkosa aku. Di sini. Ya, ayo turun. Assalamualaikum. Mas, Udah ada kali. Udah kita pulang aja yuk. Mas, ini duit, Mas. Kita ke situ aja yuk. Ayo. Ayo. Pelan-pelan. Udah nggak apa-apa yuk. Ayo. Udah nggak apa-apa. Yuk. Ini aman nggak? Nggak apa-apa, aman. Lagian ini kan samping tempat saudaraku. Ya, nggak apa-apa ya. Kita di sini aja ya. Daripada di luar kan dingin, ya. Nggak apa-apa sih, Mas. Ya. Macam Ayolah, Sus. Kita kan udah pacaran. Lagian di sini cuma ada kita berdua kok. Gak ada yang tahu. Jadi, ini anak ibu satu-satunya. Iya Pak, Susi ini anak saya satu-satunya. Saya sudah berpisah dengan suami saya. Kita cuma 3 berempat. Saya, Susi, ibu saya, dan pamannya Susi. Kita juga udah cari Susi Pak kemana-mana saat Susi nggak pulang. Waktu itu sudah sampai kemana aja ibu mencarinya? Kita itu sudah mencari kemana-mana yang tempat Susi biasa datang Pak. Sampai-sampai saya sudah mencari ke rumah mbahnya. Nah kalau gitu, Bapak sudah sampai kemana mencari Susi? Iya itu Pak. Pertama saya langsung datang ke rumah tersangka si Dwi itu. Terus saya sampai sana itu mereka sudah bubar Pak, sudah tidak ada. Lalu saya mikir, kemana Susi malam itu Pak? Katanya Dwi mau ngantar pulang soalnya. Lalu, Susi sendiri gimana? Pak masih shock Pak. Permisi Pak, Siap. ini tersangkanya. Suruh duduk. Oke, saya permisi. Siap. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ibu Susi. Ibu Susi kenal dengan pelakunya? Sejauh mana Ibu mengenal saudara Dwi? Jadi gini Pak, saya itu satu kampung sama dia. Dia itu tinggal di utara. Si Dwi ini kalau tiap sore itu suka bawa kudanya ke lapangan. Terus nawarin anak-anak itu supaya naik kudanya dia. Istilahnya ngandong itu Pak.
Jadi, setiap anak yang naik kudanya selalu dipungut biaya antara 5.000 sampai 10.000. Ya, kenali gitu aja sih Pak. Karena saya juga setiap sore suka bawa keponakan saya ke lapangan. Benar itu? Iya Pak, bener. Kuda itu punya siapa? Itu kuda punya orang tua saya Pak. Dan semuanya ada 3 di kandang. Dwi Aprilianto, 32 tahun. Ia warga di sebuah kampung di Kebumen, Jawa Tengah. Sehari-hari kerja serabutan. Mas Dwi. Tapi Dwi lebih sering mengurus kuda milik orang tuanya. Saat Dwi sibuk mengurus kudanya, datanglah seorang belia bernama Susi. Wah, bisa aja. Kudanya nurut banget ya Mas ya? Kok bisa gitu? Iya, soalnya dari kecil ini tuh aku yang ngurus. Jadi makanya sampai sebesar ini dia udah paham sama aku. Oh my god. Kuda, ada namanya nggak Mas? Namanya Susi menjadi akrab dengan Dwi lantaran kuda-kuda yang dimiliki Dwi. bisa aja. Tapi buat Dwi, keakrabannya dengan Susi membawa suasana hati yang berbeda dari sebelumnya. Dan belakangan ini, Pak, Dwi ini sering melatih kudanya untuk jaran goyang. Jarang goyang. Apa itu jarang goyang? Jaran goyang itu atraksi kuda yang dibarengi nyanyian dari penyanyi organ tunggal Pak. Nah itu dia Pak, anak saya Susi ini dijadiin artis jaran goyang tuh sama dia. Mas Dwi. Susi? Hai, udah berapa kali tarikan andongannya? Ya lumayan sih hari ini Sus. Ya selain cari uang kan Mas juga bisa menghibur anak-anak itu. Terus mengenali kuda-kuda ini kepada mereka. Wah, bagus. Boleh nggak Mas kalau misalkan aku minta diajarin naik ke sini? Naik kuda. Kamu mau naik ke sini? Kamu berani? Beranilah kan ada Mas. Oh iya. Ya nggak apa-apa sih Mas juga. Kebetulan kan anak-anak udah sepi nih. Jadi Mas ada waktu lebih buat kamu. Ayo, tapi pelan-pelan ya naiknya. Beres, yuk. Pegangin ya. Iya. Ayo Mas, bantuin. Kamu pegangin sini. Gak apa-apa, Jangan, gak apa-apa. Kamu pegangin sini. jangan kenceng-kenceng ya. Sementara Susi belajar menunggang kuda, Dwi terus memperhatikan. Seperti hari-hari lalu, tiap kali ia dekat dengan Susi, selalu ada rasa yang berbeda. Tapi Dwi sementara waktu menyimpan perasaannya rapat-rapat karena paham situasinya. Maklum, usia Dwi jauh lebih dewasa. Bahkan Dwi juga seorang duda. Pernikahannya kandas karena istrinya selingkuh. Gak apa-apa kan duduk sini. Sementara Susi masih anak SMA yang belum genap 18 tahun umurnya. Jadi gini Sus, aku itu berencana mau buat grup jaran goyang. Dan jaran goyang itu kan atraksi kuda yang diiringi organ tunggal dan penyanyi di dalamnya gitu. Gimana? Terus kalau misalkan jaran goyang itu tampilnya di mana aja? Ya bisa di mana aja sih Sus? Di pesta pernikahan, terus khitanan, khataman Al-Quran juga bisa. Terus maksudnya kita cari duit selain ngandong? Iya. Gimana? Gak apa-apa kan? Ya boleh sih Mas sekali. Itu Ya. kan namanya kreatif loh. Iya ya, selain ngandong kan kita juga bisa ada sampingan lain gitu loh. Oke, terus aku ngapain? Kamu jadi penyanyinya aja ya. Nyanyi? Kan? Iya. Aku jadi penyanyi. Iya. Dari cara kamu ngomong aja itu udah bagus, apalagi kalau nyanyi. Tumbal. Boleh, coba Gak deh. apa-apa kan? Oh. Oke. Dwi benar-benar serius hendak membentuk grup jaran goyang. Sebab itu, ia mulai tekun melatih kudanya. Kelak, Dwi akan menjajakan grup jaran goyangnya mengisi acara pernikahan, khitanan,
dan tradisi tamat baca kitab suci Khatam Al-Quran. Rencananya Dwi mematok tarif Rp1.500.000 untuk sewa grupnya. Pada hari yang disepakati, Susi datang lagi ke rumah Dwi. Kali ini, Susi datang untuk latihan perdana tarik suara. Susi begitu semangat untuk menduduki kursi biduan jaran goyang bersama organ tunggal bentukan Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Susi, kenalin. Ini pemain originalnya. Oh, ini toh yang nama Susi. Iya, Pak. Halo, Mbak Susi, apa kabar? Baik. Wah, Dwi menawari Susi untuk menjadi penyanyi grup jaran goyang. Bisa jadi, ini juga semacam cara Dwi mengikat Susi agar lebih dekat dengannya. untuk awal kita mulai dari nada dasar ya. Seraya Susi menyelami latihan menyanyi, Dwi lagi-lagi mencuri kesempatan untuk memandang Susi lebih lama. Susi, calon biduan ini, kian melumerkan hati Dwi. Yuk. Kembali lagi. Bener gak, Pak? Iya, benar-benar. Tuh, pinter itu dia. Lagi ya. Oke. Oke, siap. Sekarang kita nyanyi lagu dangdut, Mbak ya. Oke. Mbak baca teksnya ya. Oke. Saya mainin keyboardnya. Siap? Jalan goyang ya, Pak? Ya. Cinta seperti kau bulan-bulan, lihat biru canda ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Susi senang bukan main mendapat tawaran jadi biduan grup jaran goyang yang akan dibentuk Dwi. Oh ya Sus, ini kan udah malam. Kamu jadi aku antar. Jadi dong. Ya udah, aku ambil jaket dulu ya. Oh ya, motor kamu biar aku aja yang bawa ya. Jadi nggak usah bawa motor dua gitu. Oke. Apa-apa kan? Sama sekalian nanti aku mau mampir ke tempat temen, mau ngambil charger. Ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan. Bisa kan? Bisa dong. Hati-hati ya. Bentar. Udah. Dah. Pelan-pelan. Usai latihan, Dwi berniat mengantar Susi pulang. Namun di tengah jalan, sepeda motor beberapa kali ngadat alias mogok. Sempat habis bensin pula. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi ikutan dorong motor deh. Iya, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Benar. Santai aja kali. Kayaknya di depan ada tukang bensin. Kita beli di sana aja ya. Emang iya? Iya, Oh iya. nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Santai. Sejak saya mendengar cerita kamu, sekarang saya punya satu pertanyaan. Kamu dengan Susi berpacaran atau berteman? Kami sudah berpacaran Pak. Dan itu semua atas dasar suka sama suka. Susi, yang bener Kak. Susi, Sejak kapan kalian resmi pacaran? Sejak malam itu Pak, saat kami dalam perjalanan pulang, lalu motor kami mogok karena kehabisan bensin. Dan di saat itu, saya mengungkapkan perasaan saya terhadap Susi. Susi, yang bener nak, Susi.
Udah. Apa? Iya, Pak bisa. Makasih ya. Sama-sama. Mas, ngapain sih kita masih dorong-dorong? Kan udah diisi bensin. Gimana ya, Sus? Aku Gimana apanya sih? Ngapain kita diem di sini? kita duduk aja dulu ya. Sebentar kok. Ya. Sebentar ya. Ya. Aman kan ini? Enggak apa-apa. Sus, mumpung kita lagi berdua, aku mau nyampein sesuatu sama kamu. Apa tuh? Sus, aku ada hati sama kamu. Aku suka sama kamu. Malam itu di tengah kecemasan mesin motor yang berulang kali ngadat, Dwi mengungkapkan isi hati yang selama ini dipendamnya. Ya, kurang lebih sama lah perasaannya. Bener? Gayung bersambut. Ungkapan perasaan Dwi dibalas setimpal oleh Susi. Saat itu juga mereka resmi pacaran. Ya udah yuk. Setelah kamu mengisi bensin, kamu kan melanjutkan perjalanan. Mau kemana kamu? Saya berniat untuk mengantarkan Susi pulang, Pak. Tapi kan akhirnya ke rumah saudara kamu. Lantas kejadian. Iya Pak. Tadinya Susi minta dianterin pulang. Tapi karena saya ngeliat dia kebingungan, akhirnya saya nganterin Susi buat menginap di tempat saudara saya, Pak. Benar itu, Susi? Gini Pak, menurut cerita anak saya Susi, sebenarnya anak saya itu tidak mau diajak ke rumah saudaranya Dwi. Anak saya ini selalu minta pulang ke rumah. Stop. Kenapa sih? Ini kita ke arah pulang kan? Sus, ini kan udah malam banget. Udah larut malam. Kita nggak usah pulang ke rumah kamu ya. Hah? Kita nginep aja di tempat saudaraku. Apa? Nginep di saudara kamu? Terus kita nggak jadi pulang? Nggak, Mas. Ini udah malam loh. Aku mau pulang aja. Justru itu, Sus. Ini kan udah malam. Kalau kita pulang ke tempat kamu, itu bisa-bisa kepagian. Ya, kita pulang ke tempat saudaraku aja ya. Nggak, Mas. Aku mau pulang, Mas. Ayolah, Aku mau Sus. pulang aja. Ini udah malam. Ih, anterin ah. Nggak apa-apa, percaya sama aku deh. Ya, malam ini aja. Ya gimana mau tenang sih? Ini udah malam. Aku mau pulang, Mas. Ya, Anterin aku pulang aja. Makanya ini udah malam, karena udah malam, makanya kita pulang ke tempat saudaraku. Jarak rumah kamu sama saudaraku itu lebih deketan saudaraku, ya. Udah naik. Ayo. Jadi kamu apakan Susi pada malam itu di sebuah bangunan yang belum jadi. Saya cuma meraba aja, Pak. Enggak lebih. Hanya sebatas itu. Dia perkosa aku, Pak. Dia perkosa aku. Dwi, Udah nggak apa-apa, Sus. Kita kan udah pacaran. Ya.
diajaklah, kamu mau jadi biduan Nita di sini, mau bernyanyi, oke, mau, yuk kita ajari. Akhirnya dengan bujuk rayu si tersangka ini yang duda, ya tersangka ini akhirnya merayu si korban yang merupakan anak di bawah umur. Karena pengalaman si tersangka dan tidak pengetahuan korban, akhirnya dia diajak ke rumahnya, yang kemudian diajak menginap dan sebagainya. Kemudian dia juga dirayu-rayu, menyatakan cintanya dan sebagainya. Di rumah takut, belum jawab, tapi di kantor polisi ngaku. Di sini nangis ya? Nangis terus. Nangis terus? Iya. Nah, dia nangis, mungkin perasaan ibu udah... Ya udah nggak enak lah, udah mikirnya negatif pasti. Terus ibu bawa ke kantor polisi? Iya. Nah, di kantor polisi apa, Bu? Ya ditanyain, dia ngaku, Dwi-nya juga ngaku. Waktu anak ibu ditanyain polisi, ngaku apa, Bu? Diapain sama Dwi? Ya digituin sampai 2 kali katanya. Oh gitu. Sama Dwi itu ya? Iya, dipaksa. Dia udah nggak mau, nangis dipaksa. Oh, berarti Dwi ini maksa ya? Iya. Terus paginya dia nggak dianterin sama Dwi? Enggak, pulang sendiri. Pulang sendiri? Kelihatannya loyo, kayak gitulah. Kedepannya gimana Mas? Kan Mas suka nih sama dia gitu kan, terus udah kejadian kayak gini. Kedepannya Mas mau ngapain sama dia? Mau apakah punya niatan untuk menikahkan atau apa? Ya belum berpikir sampai segitu kalau masih di sini sih. Gitu. Karena saya juga nggak berbuat kayak gitu. Jadi belum berpikir sampai untuk menikah apa, belum berpikir. Tapi sampai sekarang masih suka atau gimana? Sampai sekarang? Ya kalau masih suka kayak gitu. Terus? Tapi untuk menikah kayak gitu kan mungkin berat bagi orang tuanya dia kayak gitu. Sedangkan aku juga mikir duda kayak gitu, belum tentu dia kan mau. Nah, kalau misalnya orang tuanya mau, Mas mau nggak nikahin? Kalau orang tuanya setuju kayak gitu. Ya kalau bisa untuk buat pertanggungjawaban aku kayak gitu, aku nggak masuk sini mau. Karena aku benar-benar nggak berbuat kayak gitu. Itu yang didapatkan apa aja? Ya, menghidupi pakaian pada saat itu, ya pakaian yang ada saat itu yang digunakan, pakaian tersangka, pakaian korban kita sudah dapatkan, dan saksi-saksi yang melihat bahwa si tersangka dan korban ini ada pada malam itu, hari itu kita juga sudah dapatkan. Ya, kita kenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 5 tahun lebih di atas 5 tahun. Mas. Udah nggak apa-apa, Sus. Kita kan udah pacaran. Bohong!